Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, abna itolabah, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita telah membahas idza syamsu Sekarang kita lanjutkan pelajaran ya yang halaman ke-6 ya, al-haraf. Haraf. Halaman 6 dari tasrif dasar. Haraf atau pengenalan ya. Haraf lebih dikenal dengan istilah kata bantu, dan ia tidak dapat dipahami makna seharusnya kecuali bila ia terangkai bersama kalimah lain. Jadi intinya kalau haraf ini tidak mungkin dapat dipahami kata tersebut kalau tidak ada berangkai dengan kata-kata yang lain. Karena ada apa? Karena dia sifatnya hanyalah kata bantu, kata penghubung ya. Misalnya tulis ya, contohnya fi di dalam, di dalam. Coba kalian analisa, kalian paham apa artinya itu? Gelap ya. Fi misalnya, fi artinya apa? Di dalam. Ini contoh al-harf. Harf tidak bisa dipahami karena dia hanyalah kata penghubung, kata bantu untuk melengkapi kata-kata berikutnya ya, atau sebelumnya. Contoh lain, thumma kemudian. Arti-arti ini adalah arti yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa paham ini kemudian, apa itu kemudian? Di dalam itu apa gitu kan? Kenapa? Karena dia hanyalah sifatnya sifat kata bantu, bukan inti. Cuman kalau nggak ada dia, kalimatnya nggak sempurna, tidak sempurna. Nah, tengok lagi, haraf tidak bertanda khusus dan jumlahnya sedikit. Berbeda dengan isim dan fiil, di mana haraf tidak memiliki tanda atau khusus atau ciri khusus untuk mengetahuinya, menunjukinya. Namun secara umum haraf tidak sulit untuk ditemukan karena susunannya begitu mudah untuk dikenal, dan total kalimah jenis ini tidak sebanyak isim dan fiil. Artinya haraf ini tidak ada ciri-cirinya, tidak ada tanda-tanda untuk mengetahuinya seperti isim, fiil ada tanda-tandanya.
Kalau fi'il tandanya ada ujungnya ta, tu, ta, at ujungnya, seperti yang sebelumnya. Kata betu, tu, kata beta, ta, kata bat, itu fi'il ciri-cirinya. Kalau isim ciri-cirinya ada alif lam. Apalagi ada tanwin ciri-cirinya. Cuman kalau huruf ini nggak ada. Tandanya apa? Nggak ada. Yang penting kalau kita udah tahu mana huruf, mana isim, mana huruf, mana isim, mana fi'il, berarti huruf lah itu, harf lah itu, al harfu. Karena dalam bahasa Arab kata cuma tiga, isim, fi'il, harf. Gak ada yang keempat. Tahu kita ciri-ciri isim, tahu kita ciri-ciri fi'il, tahu. Kalau gak ada yang dua-dua ini ciri-cirinya, berarti isim lah itu, berarti fi'il, berarti huruf lah itu, bukan isim, bukan fi'il. Berarti adalah huruf. Baik, contoh aplikasi supaya lebih paham. Kita tulis contohnya. Perhatikan ya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama di situ ada contoh watur. Ya. Watur. Demi bukit tur. Demi bukit tur. Di mana huruf di sini? Wa, ya. Wa adalah huruf. Wa adalah huruf. Kenapa? Karena maknanya itu tidak bisa berdiri sendiri, nggak paham kita. Apa arti demi? Nggak paham. Demi itu apa? Coba kalau yang ini, Bukit Tur, paham kita. Bukit Tur namanya. Kita bisa tergambar di kepala kita. Oh, bukit itu seperti gunung, ya, tinggi, bebatuan. Di benak kita kalau kita disebutkan ungkapan satu kata bukit misalnya, kita tahu Bukit Barisan. Kalau dibilang gunung, ada Gunung Sinabung, ya kan? Gunung Sibaya. Kalau dibilang danau, Danau Toba, kita tahu. Tapi kalau dibilang demi, apa itu demi? Nggak paham kita. Itulah huruf.
dia hanyalah kata bantu. Cuman kalau nggak ada wah di sini, maka kita pun nggak paham. Jadi dia tak lengkap, dia harus melengkapi. Jadi harap berfungsi untuk melengkapi. Coba dihilangkan tanpa ada wah, atur gitu misalnya, Bukit Tur, udah gitu aja. Tapi kalau dibilang watur ada wawunya yang artinya demi, ini sumpah Allah kepada makhluknya bernama Bukit Tur. Berarti kalau udah Allah bersumpah, ada sesuatu hal yang penting yang nanti mau disampaikan ke hambanya. Ada informasi yang penting nanti bersampaikan. Jadi itulah huruf yang tidak bisa berdiri sendiri makna. Contoh yang kedua, anin naba'il azim. An tentang, an naba'il azim. An naba berita, azim yang besar, tentang berita yang besar. Coba kalau kalian buang annya, nggak ada. Ini surah An-Naba ya. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang apa? Ini jawabannya, anin naba'il azim. Tentang apa mereka saling bertanya? Tentang berita yang besar. Itu jawaban. Jadi an di situ yang tentang artinya hanyalah untuk menyisipi, untuk melengkapi, ya, untuk membantu agar ini kata-kata menjadi sempurna atau menjadi kalimat sempurna tentang berita yang besar. Coba tanpa ada an, berarti nggak ada tentang artinya. An-naba'il azim, berita yang besar, maka kalimatnya kurang sempurna, sempurna. Jadi dengan adanya haraf itu melengkapi, membantu kata-kata yang ada. Baik. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya bahwa haraf ini adalah kata bantu, kata sisipan, kata penghubung untuk melengkapi kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Baik. Yang belum paham nanti bisa dijapri Ustadz ya via WA. Baik. Karena waktu sudah habis ya. Untuk menguji pemahaman kalian, Ustadz mau memberikan tugas kepada kalian. Selambat-lambatnya dikumpul ketika kita jumpa lagi di hari belajar sorob ya. Tugasnya apa Ustaz? Tugasnya mencari contoh-contoh huruf selain yang di dalam buku ini, selain fi, amma, thumma, lan. Cari contohnya ya, sebanyak 10 contoh, ditulis di buku tulis, nanti dikirimkan melalui WA Ustadz 0852 971 75 383, supaya Ustadz bisa menilai bahwa kalian sudah paham atau tidak paham. Baik, barakallahu fikum. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.